Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mahfirah Channel, video pembelajaran jarak jauh, pelajaran pendidikan agama Islam, SD Masjid Syuhada, Yogyakarta. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk belajar bersama tentang pendidikan agama Islam. Namun sebelumnya, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa akan memperlancar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Amin. Baik anak-anak, pada dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Rasul Allah idolaku. Yang pertama kita sudah membahas tentang Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman, dan hari ini kita akan mempelajari tentang keteladanan kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihi salam. Sejarahnya adalah begini. Nabi Ilyas merupakan putra dari Yasin. Yasin bin Fanhas bin Aizar bin Harun. Jadi Nabi Ilyas itu adalah putranya Yasin, Yasin putranya Fanhas, Fanhas putranya Aizar, dan Aizar adalah putra dari Nabi Harun alaihi salam. Pada saat itu Ilyas alaihi salam, Nabiullah Ilyas alaihi salam tinggal di sebuah negeri yang bernama negeri Baalbek di Libanon. Saat itu negeri Baalbek diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Ahab. Raja Ahab beserta seluruh rakyatnya pada saat itu mereka tidak menyembah Allah, namun mereka menyembah berhala. Yang berhala itu diberi nama Baal. Nabi Ilyas diutus oleh Allah kepada kaum yang tinggal di negeri Baalbek yang saat itu diberi nama kaum Bani Israel. Mereka sudah banyak meninggalkan ajaran-ajaran dari nabi-nabi yang terdahulu. Semua nabi adalah mengajarkan ajaran tauhid, yaitu menyembah kepada Allah. Namun mereka sudah mengabaikan itu semua, mereka kembali kepada kekufuran dan mereka menyembah berhala. Untuk itu diutuslah Nabi Ilyas alaihi salam kepada kaum Bani Israel yang berada di negeri Baalbek di Libanon, yang saat itu rajanya adalah Raja Ahab, berhala yang disembah adalah Baal. Nabi Ilyas dengan sabar, dengan telaten menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada kaum Bani Israel. Namun apa yang terjadi? Mereka masih tetap berada dalam kekufuran. Allah menyampaikan dalam Al-Quran tentang kisahnya kaum Bani Israel yang menyembah berhala yang bernama Baal, itu dalam Quran surat As-Saffat ayat 124 sampai dengan 127. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa mereka kaum Bani Israel itu menyembah kepada Baal.
kemudian diperintahkan oleh Nabi Ilyas untuk meninggalkan semua peribadatannya itu, namun mereka tidak mau, mereka mendustakan, dan orang-orang yang mendustakan Nabi Ilyas, maka sungguh mereka akan diseret ke dalam neraka. Nah, kaum Nabi Ilyas saat itu, kaum Bani Israel tetap berada pada pendirian mereka, tidak mau menyembah Allah. Akhirnya Nabi Ilyas pun berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Dan mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah. Akhirnya Allah pun memberikan azab kepada kaum Bani Israel berupa kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Bayangkan, 3 tahun berturut-turut kemarau, tidak ada hujan sama sekali. Pasti sumber-sumber air kering. Kita saja di Indonesia 1 tahun ada musim hujan, ada musim kemarau. Ketika musim kemaraunya Allah perpanjang sedikit, maka yang terjadi adalah air-air sumber yang ada di bumi ini, air sumurnya sudah mulai menipis. Kemudian sumber-sumber air yang lain juga demikian. Itu baru Allah perpanjang sedikit musim kemaraunya. Nah, ini 3 tahun berturut-turut terjadi kemarau. Sudah bisa dibayangkan. Mestinya ketika kita mengalami keadaan demikian, kita akan sadar bahwa oh, ternyata kita berada dalam keadaan yang tidak seharusnya. Allah sudah memberikan ujian. Nah, kita akan sadar. Namun, berbeda dengan yang terjadi pada kaumnya Nabi Ilyas. Mereka menganggap ini semua adalah kesalahan dari Ilyas alaihi salam. Ini semua adalah kesalahan Ilyas. Karena dia datang kepada kita untuk mengajak menyembah Allah dan meninggalkan Baal, maka Baal marah. Nah, karena marah itulah Baal memberikan kita kemarau yang panjang seperti ini. Untuk itu, mereka semuanya bersepakat untuk membunuh Nabi Ilyas, menangkap Nabi Ilyas, kemudian dibunuh. Setelah itu dihadapkan kepada berhala Baal agar sang Baal itu tidak marah lagi, kemudian memberikan hujan, menghentikan kemarau panjang yang sudah berjalan selama 3 tahun tersebut. Itulah anggapan mereka. Kita lanjutkan kisah Nabi Ilyas yang nantinya akan bertemu dengan Nabi Ilyasa. Begini prosesnya. Ketika tadi kaum Bani Israel memutuskan untuk menangkap Nabi Ilyas, membunuh dan akan diberikan atau dipersembahkan kepada berhala Baal, maka Nabi Ilyas memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ilyas untuk menghindari kejaran kaum Bani Israel. Dalam usaha untuk menghindari kejaran kaum Bani Israel tersebut, Nabi Ilyas beristirahat di sebuah rumah kosong. Nah, ternyata di dalam rumah tersebut ada seorang pemuda yang pada saat itu dalam keadaan sakit. Kemudian Nabi Ilyas merawat pemuda tersebut sehingga sembuh. Nah, ternyata pemuda tersebut bernama Ilyasa. Ilyasa dalam keadaan sakit. Kemudian Nabi Ilyas merawat Ilyasa dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan, dengan ketelatenan hingga Ilyasa sembuh. Setelah itu, setelah sembuh, Ilyasa diangkat menjadi anak oleh Nabi Ilyas. Nah, jadi Ilyasa adalah putra angkat dari Nabi Ilyas. Dan ternyata ini memang sudah digariskan oleh Allah. Ternyata Ilyasa itu juga masih keturunan dari Nabi Harun. Jadi secara nasab, secara keturunan itu mereka masih satu kakek dengan Nabi Harun. Gitu. Jadi masih memang sebetulnya masih bersaudara di antara mereka, di antara Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihi salam.
Kemudian setelah Ilyasa sembuh, kemudian diangkat menjadi anak, dan ternyata bahwa mereka itu pada dasarnya bersaudara. Kemudian Ilyasa diajak menemui kaum Bani Israel oleh Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas kembali lagi kepada kaumnya yang masih berada dalam kekufuran. Kemudian pada dakwah yang kedua ini, dakwah Nabi Ilyas didengarkan oleh kaum Bani Israel. Karena apa? Karena ternyata selama Nabi Ilyas pergi, kemudian mereka masih berada dalam azab Allah, dan ternyata Ilyas itu bukanlah penyebab dari semua kemarau ini. Akhirnya mereka, ketika Nabi Ilyas datang dan memberikan nasihat-nasihat kepada mereka, akhirnya mereka mendengarkan, dan Nabi Ilyas dan Ilyasa bersama seluruh penduduk di negeri Baalbek, mereka berada dalam keadaan yang berbahagia. Mereka mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kenikmatan dari Allah. Nah, setelah itu Nabi Ilyas alaihi salam tentu semakin tua, dan akhirnya beliau pun wafat. Nah, sepeninggal Nabi Ilyas alaihi salam, apakah yang terjadi kepada kaum Bani Israel? Kita menginjak di kisah Nabi Ilyasa. Sepeninggal Nabi Ilyas alaihi salam, beliau wafat menghadap Allah. Keadaan kaum Bani Israel saat itu, mereka kembali menyembah berhala. Inilah ciri dari kaum Bani Israel. Mereka itu jika tidak sering diingatkan saja masih ngeyel. Nah, kaum Bani Israel itu mereka pada dasarnya sangat pandai, sangat cerdik, namun mereka itu ngeyel. Kalau bahasa Jawanya itu ngeyel. Nah, mereka kembali menyembah berhala karena sudah tidak ada Nabi Ilyas lagi yang mengingatkan mereka. Kemudian Allah mengangkat Nabi Ilyasa menjadi nabi. Jadi tugasnya Ilyasa saat itu adalah kembali mengingatkan kaum Bani Israel yang sudah meninggalkan ajaran Nabi Ilyas, yaitu kembali menyembah berhala. Mereka diingatkan oleh Nabi Ilyasa bahwa kekufuran yang mereka lakukan itu nanti akan membuat murka Allah. Jika Allah sudah murka, maka Allah akan mencabut semua kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kalian. Itulah nasihat dari Nabi Ilyasa. Namun yang namanya kaum Bani Israel, mereka tetap saja ngeyel. Akhirnya Allah memberikan azab lagi kepada mereka, yaitu berupa kekeringan yang lebih dahsyat dibandingkan kekeringan yang terjadi pada masa Nabi Ilyas. Karena apa? Karena mereka sudah ada contoh nyata ketika zamannya Nabi Ilyas mereka ingkar, kemudian Allah memberikan hukuman. Nah, setelah itu ketika mereka beriman, Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Sepeninggal Nabi Ilyas mereka kufur lagi, dan sudah diingatkan oleh Nabi Ilyasa bahwa kalau kalian berbuat kufur maka Allah akan murka. Jika Allah murka, maka Allah akan mencabut semua kenikmatan yang sudah Allah berikan. Tapi tetap ngeyel. Akhirnya Allah memberikan azab kembali dengan azab kekeringan yang lebih dahsyat lagi. Akhirnya dengan keadaan tersebut mereka bertobat kepada Allah. Nah, dengan tobatnya mereka itu Allah kemudian memberikan rahmat kepada kaum Bani Israel. Setelah itu semua manusia pasti akan mati. Begitu pula yang terjadi kepada Nabi Ilyas alaihissalam, karena beliau sudah beranjak tua. Kemudian tibalah saatnya beliau untuk menghadap Allah. Akhirnya Nabi
Ilyas alaihi salam pun wafat. Dan apa yang terjadi kepada kaum Bani Israel, anak-anakku semua? Kaum Bani Israel sepeninggal Nabi Ilyas, mereka kembali menyembah berhala. Naudzubillahi min dzalik. Itulah kisah keteladanan dari Nabi Ilyas dan Ilyasa. Sekarang apa yang bisa kita pelajari dari keteladanan kedua Nabi Allah, Ilyas alaihi salam dan Ilyasa alaihi salam? Yang pertama, keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah: 1. Berani dalam kebenaran. Ketika kita benar, maka sampaikanlah meskipun banyak yang memusuhi kita atau kebenaran yang kita sampaikan itu mungkin tidak akan didengar, namun lakukanlah ketika kamu benar. Sampaikan ketika itu sebuah kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, terus semangat dan pantang menyerah. Nah, ini wajib. Kita sebagai seorang pelajar harus selalu semangat dan pantang menyerah untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, senantiasa menolong orang yang dalam kesulitan. Nah, tadi kisah ini, hikmah ini merupakan kisah dari Nabi Ilyas yang bertemu dengan Ilyasa. Kemudian Ilyasa dalam keadaan sakit. Nah, beliau menolong orang tersebut meskipun tidak kenal sama sekali. Nah, ketika seseorang berada dalam kesusahan, siapapun, maka kita hendaknya menolong orang tersebut. Kemudian sabar dan mempunyai pendirian yang kuat, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Sabar, punya pendirian yang kuat, jangan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Ini adalah keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Kemudian keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ilyas alaihi salam yaitu selalu bersyukur atas segala nikmat Allah. Karena apa? Ketika kita tidak bersyukur, maka Allah akan mencabut semua nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu kufur, maka sungguh siksa Allah itu sangat pedih. Nah, kemudian rajinlah belajar agar menjadi anak yang pandai. Mustahil orang yang tidak pernah belajar kok bisa pandai. Memangnya ilmu itu simsalabim, tidak ada. Jadi anak-anak harap selalu rajin belajar. Selanjutnya, semangat dalam menjalankan tugas. Nah, ketika anak-anak menjalankan tugas dari Bapak Ibu guru, terutama saat ini pembelajaran jarak jauh, daring, maka tetaplah semangat karena itu semua adalah ilmu pengetahuan. Terus semangat dimanapun, kapanpun dalam menjalankan tugas. Kalau kami, Bapak Ibu guru, juga kita harus tetap semangat untuk menjalankan tugas kami sebagai guru, untuk menyampaikan ilmu-ilmu Allah kepada anak-anak semua. Kemudian berani dalam menegakkan kebenaran, seperti sama dengan keteladanan kisah Nabi Ilyas. Semua Nabi Allah selalu mempunyai sikap, sifat yang berani dalam menegakkan kebenaran. Kemudian bekerja sama dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal permusuhan. Nah, itu. Jadi kalau dalam kebaikan, mari kita bersama-sama bekerja sama. Demikian tadi pelajaran yang dapat Ibu sampaikan tentang keteladanan kisah Nabi Ilyas dan
Ilyasa. Alhamdulillah, pada hari ini pembelajaran sudah Ibu sampaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tentang kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa bisa anak-anak pahami, kemudian bisa melaksanakan keteladanan dari kedua Nabi Allah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita ucap syukur alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.